Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Siti Turipa dari SD Negeri Kluweh 1, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pada modul 1.1 dengan fasilitator Ibu Dokteranda Marina Dwi Martini Sunarsiwi. Pengajar praktik Bapak Sukarjo Budi Satrio, SPD. Pertanyaan pemantik. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Menurut Ki Hajat Dewantoro, pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain secara mandiri. Pemikiran saya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini antara lain: murid seperti kertas kosong, sehingga guru bisa mencoret, menulis, atau bahkan menggambar sesuai dengan kehendaknya. Tapi ternyata itu salah ya. Guru sebagai subjek dan murid adalah objek. Pembelajaran yang saya laksanakan di kelas berpusat pada guru atau teacher student. Saya memberikan materi, menerangkan, lalu memberikan tugas kepada murid. Selanjutnya menganalisis dan memberikan penilaian. Begitu seterusnya pada setiap mata pelajaran. Keberhasilan pembelajaran adalah tercapainya nilai KKM. Penilaian yang saya lakukan hanya sebatas aspek kognitif saja, melalui tugas harian, ulangan, dan tes sumatif. Saya akan merasa senang dan berhasil jika murid saya mencapai nilai KKM. Begitu sebaliknya, jika banyak murid yang tidak mencapai KKM, saya akan mengeluh dan merasa tidak berhasil dalam pembelajaran. Lalu saya akan melaksanakan tindak lanjut berupa pengayaan dan juga remedi. Kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan berfokus pada situasi kelas yang tenang, aman, dan tertib, sehingga kreativitas siswa terabaikan. Hal yang berubah setelah saya mempelajari modul ini yaitu: 1. Murid bukanlah tabula rasa atau kertas kosong. Pada hakikatnya, murid sudah memiliki garis samar-samar, dan tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menebalkannya. 2. Keberhasilan pembelajaran tidak hanya diukur dari aspek kognitif saja dan ketercapaian nilai KKM. Ketiga, murid adalah subjek pembelajaran. Keempat, guru berfungsi sebagai fasilitator. Kelima, pentingnya nilai-nilai sosial kultur budaya dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang keenam, menyelaraskan antara ilmu pengetahuan, keterampilan dengan budi pekerti.
Hal yang saya lakukan di kelas sesuai dengan pemikiran KHD. Merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Keberhasilan pembelajaran tidak hanya sebatas pada ketercapaian nilai KKM. Saya menerapkan kegiatan pembelajaran di kelas dengan guru berperan sebagai fasilitator dan murid sebagai subjek. Dalam hal ini, pembelajaran berpusat pada murid, sehingga murid dapat meningkatkan kreativitas dan memiliki pengalaman belajar yang bermakna. Pembelajaran mengedepankan budi pekerti. Sholat duha bersama, membiasakan sapa, senyum, salam, dan sopan santun, pembiasaan membaca Asmaul Husna dan surat-surat pendek di setiap pagi. Lebih memahami karakteristik siswa, membimbing siswa sesuai dengan bakat dan minatnya, lalu mengarahkan dan mengembangkannya. Melakukan penilaian dari segala aspek keterampilan, spiritual, sosial, psikomotor, dan lain sebagainya. Pembelajaran berbasis nilai-nilai sosial, kultur budaya, dan penerapan profil pelajar Pancasila. Dengan menggali informasi tentang usaha lokal daerah setempat, mengenalkan berbagai permainan tradisional. Berikut hambatan dan solusinya. Pertama, karakteristik siswa yang beragam. Semua membutuhkan perlakuan yang berbeda. 2. Karakteristik siswa yang lebih cenderung berani dan vulgar. Dan yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana dalam penerapan pembelajaran abad 21, yaitu digitalisasi sekolah. Solusinya antara lain, lebih teliti, jeli, sabar, dan ikhlas agar dapat menemukan potensi pada setiap siswa dan kita dapat mengarahkan untuk mengembangkannya. Membangun komunikasi yang baik dengan murid agar mereka merasa nyaman dan aman sehingga mereka bisa leluasa untuk berekspresi dengan tidak meninggalkan aturan dan norma. Memusyawarahkan kepada kepala sekolah dan guru lain agar bisa direncanakan pengadaan sarana prasarana terkait anggaran. Kesimpulan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan tidak hanya akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Peran guru sebagai pamong. Pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.